Kadang-kadang pelaku usaha mikro kecil dan juga tidak sedikit yang menengah itu bisa stagnan atau kurang berkembang karena alokasi dana yang dia miliki itu tidak relevan dengan fungsi dana itu. Kalau itu dana perusahaan, sebaiknya kita alokasikan untuk menambah modal kerja. Bukan misalnya membeli aset-aset yang kurang berhubungan dengan kegiatan usaha. Kita itu harus dulu berjuang, jangan sampai mengedepankan misalnya ada unsur emosi, ada unsur merasa ketidakadilan, jangan. Mereka yang punya modal kok, mereka yang bisa menentukan berapa porsi pembagian hasil. Kita itu posisi yang memang lemah, mau tak mau, tapi ingat ketika kita menerima tawaran seperti begitu, jadikan ini sebuah kesempatan untuk menghimpun dana dari hasil keuntungan itu. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, kembali lagi di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, di mana semua solusi-solusi bisnis ada di sini. Saya semangat sekali karena kita hari ini ada di segmen baru nih di Elko Entrepreneurship. Segmen apa sana kakak? Segmen apa? Yaitu segmen tanya jawab seputar UMKM. Oke, di mana Sobat UMKM bertanya, Bapak menjawab, narasumber kita hari ini. Oke, ya untuk menjawab hal tersebut, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat UMKM nih, pastinya saya akan mempertanyakannya sama narasumber kita. Jadi nih buat kemarin-kemarin Sobat UMKM yang sudah bertanya di kolom komentar, siap-siap kita akan menjawabnya hari ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dr. Yusuf Tojiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Pak. Ya, mudah-mudahan ya, bisa terus ketemu. Insya Allah, amin. Tapi, semoga Bapak. Iya, tapi Pak, kita gimana, Pak? bertemunya itu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita. Iya, biar bisa bermanfaat ya Pak ya. Ya, karena itu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang Nah, lain. itu. Alhamdulillah. Aduh, saya kalau sudah berbincang dengan Bapak jadi ketularan nih. Ya Sobat, oke. Pak, hari ini kita ada segmen baru Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi Bapak boleh kan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat UMKM? Insya Allah yang bisa kita jawab, yang tidak bisa mungkin kita tangguhkan. Aduh, tangguhkan ya. Oke. Ya karena di sini kita memang sama-sama belajar ya Pak ya. Iya. Oke, tapi Pak sebelum kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan dari Sobat UMKM, boleh dong Pak disapa-sapa dulu nih Sobat UMKM yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sobat-sobat UMKM dimanapun berada, insya Allah pada sore hari ini kita akan memberikan jawaban-jawaban kepada pertanyaan dari sobat-sobat UMKM melalui komen-komen yang sudah ditulis dan disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan jawaban ini paling tidak bisa memberikan respon walaupun bisa jadi tidak memuaskan. Tapi tetap kita harus semangat, kita harus terus berjuang supaya apapun masalah bisnis yang kita hadapi insya Allah bisa kita tangani. Oke, kita sekarang akan masuk Sobat UMKM ke pertanyaan-pertanyaan dari Sobat UMKM. Sobat UMKM siap? Oke, pasang telinga, jiwa, dan raganya dengan baik ya, karena ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kita. Bapak siap? Siap. Oke. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Ini ada dari nama akunnya itu @dam88 nih Pak. Ya, entah namanya Adam atau Sadam atau siapa Pak ya. Pokoknya nama akunnya itu katanya gini Pak. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya pelaku UMKM, sudah 4 tahun berjalan, tapi masih jalan dan susah berkembang di kekurangan. Bagaimana ya Pak caranya mendapatkan dana tambahan atau hibah
Punten Pak pencerahannya ya. Gimana tuh Pak? Saya jawab dulu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemilik akun yang sudah menyampaikan pertanyaan faktual, ini faktual ya karena dia yang merasakan seperti itu. Bertanya tentang tambahan modal kerja. Yang harus kita luruskan dulu, pertama yang namanya pinjaman itu tidak ada yang bersifat hibah. Oh, oke. Dan kita jangan untuk berbisnis itu mendapatkan dana-dana pemberian dari orang. Oh, jangan Pak. Jangan, kenapa? Sebagai pengusaha kita itu kan harus mandiri. Kita itu harus menggali potensi-potensi yang kita miliki. Jadi kalaupun misalnya kita membutuhkan dana, kebetulan kita ingin mengembangkan usaha, boleh. Tetapi dana-dana yang bersumber dari sumber pendanaan yang memang secara hukum dibolehkan. Contoh misalnya, kan ada lembaga-lembaga keuangan. Secara hukum kan dibolehkan. Apakah itu kepada BUMN, kalau untuk usaha mikro kecil, atau mungkin juga sekarang kan banyak fasilitas KUR di bank-bank manapun yang ada di Indonesia, itu bisa kita manfaatkan. Kenapa misalnya usaha yang dikelola oleh perusahaan teman kita itu kurang berkembang, bukan tidak berkembangnya tapi kurang berkembang, bisa jadi satu, mungkin karena pasarnya lesu, atau pasarnya mengalami penurunan, atau mungkin bahasa sederhana pasarnya itu stagnan. Yang kedua bisa jadi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Kadang-kadang pelaku usaha mikro kecil dan juga tidak sedikit yang menengah itu bisa stagnan atau kurang berkembang karena alokasi dana yang dia miliki itu tidak relevan dengan fungsi dana itu. Kalau itu dana perusahaan, sebaiknya kita alokasikan untuk menambah modal kerja, bukan misalnya membeli aset-aset yang kurang berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, mungkin saja kalau kita mau introspeksi, kita kurang bisa memelihara pasar. Jadi kita kurang perhatian kepada pasar, sehingga kelengahan kita terhadap pasar merasa bahwa ternyata yang menjual barang seperti ini banyak, bukan hanya satu, bukan monopoli, tapi sekarang masuk kategori persaingan sempurna banyak. Jadi jangan sekali-kali kita lengah untuk memberikan pelayanan kepada customer kita. Kita itu harus pandai menjaga, banyak cara untuk menjaga customer. Contoh, produk yang kita kirim itu memang sesuai dengan yang dia minta. Harga yang kita bebankan kepada barang itu terjangkau oleh konsumen kita. Kemudian pengiriman yang biasa kita lakukan tepat waktu. Nah, dengan cara menjaga komponen itu, customer semakin lama itu malah semakin suka sama kita, semakin loyal. Kan kalau loyal biasanya dia akan menceritakan pengalaman indah kepada banyak orang. Itu bentuk keloyalan dari konsumen. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga konsumen. Jadi biasanya kalau usaha kita stagnan, kalau tidak dalam keuangan, biasanya kita kurang bisa memelihara pasar. Pasar kalabur. Nah, gitu. Oke. Nah, Pak, ini Pak ada pertanyaannya berhubungan nih Pak sama yang barusan Bapak sampaikan, cara menjaga customer ya Pak. Gimana kalau kasusnya nih, ini ada yang bertanya, kalau kasusnya udah terlanjur Pak, pelanggan atau customer kita udah berpindah berpihak ke toko atau ke yang lain gitu. Gimana caranya merebut kembali Pak? Nah, satu mungkin kita harus menggunakan pendekatan yang sangat soft sekali ya. Meyakinkan konsumen-konsumen yang sudah pindah ke lain hati atau ke pesaing. Itu memang tidak mudah. Karena konsumen sudah kecewa, kemudian mendapatkan barang, tempat
yang sesuai dengan selera dia, pada akhirnya dia mungkin saja enggan. Tapi kita dengan legowo untuk meminta maaf, untuk meyakinkan dengan barang-barang yang kita kirim itu sekarang jauh lebih bagus. Pokoknya tunjukkan perbaikan-perbaikan yang selama ini mungkin saja tidak pernah kita lakukan, sehingga konsumen-konsumen yang migrasi itu atau yang berpindah kepada produsen lain itu bisa kembali. Nah, cuma prosesnya lama. Lama ya, artinya kita penuh dengan kesabaran, meyakinkan konsumen yang berpindah ke produsen lain dengan melakukan banyak perbaikan. Atau dengan kata lain, kita akan menyampaikan nilai-nilai yang plus daripada nilai yang biasanya dia terima selama ini. Dan bahkan nilai plus ini bisa melampaui nilai pesaing yang selama ini memang sudah merebut hati dia. Apa yang bisa kita sampaikan? Kan tadi harganya terjangkau, kualitasnya bagus dan tidak pernah delay. Wah, itu mah tuh dia kembali lagi. Gitu ya Pak ya. Bisa memaafkan, apalagi kan konsumen masyarakat kita biasanya beliau itu kan rata-rata mudah memaafkan. Mudah memaafkan ya Pak, meskipun udah kecewa, kalau kita melakukan yang terbaik, ngasih yang terbaik, insya Allah dimaafkan gitu ya. Kembali lagi konsumen. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini tentang UMKM. Katanya Pak, sebetulnya UMKM itu tingkatan ininya tuh gimana sih? Nah ini. Karena saya tuh beranggapan yang dagang nasi goreng itu UMKM, yang dagang cilok itu UMKM. Apakah saya salah? Karena ternyata yang modalnya 20 juta lebih juga ada yang disebut UMKM katanya gitu. Iya, gimana betul tuh Pak? Jadi anggapan teman kita itu memang betul. UMKM itu kan singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Jadi kalau misalnya modalnya yang misalnya ya 1 juta, 2 juta, atau misalnya jualan apa tadi? Cilok, nasgor gitu. Nasgor. Itu kelompok UMKM, tetapi masuk dalam kategori mikro. Mikro. Oke. Mikro, dari mikro naik menjadi kecil. Kalau kecil biasanya jumlah pegawai lebih dari 10 orang. Sudah mulai ya. Oke. Kemudian dari kecil meningkat lagi menjadi menengah. Kan tugas kita itu mencoba memberikan pendampingan atau memberikan pengetahuan kepada calon-calon UMKM untuk berkembang. Dari mikro menjadi kecil, berarti harus ada upaya. Yakinkan kepada teman-teman kita dengan pengetahuan yang harus dia miliki, tentu dia akan melakukan banyak perubahan. Sehingga dari mikro dia akan menjadi kecil atau naik kelas. Dari kecil dia akan menjadi menengah. Kalau sudah menengah kan tinggal masuk menjadi perusahaan besar. Nah ini yang mungkin misi yang akan kita sampaikan kepada teman-teman UMKM. Jadi dengan ada pertanyaan seperti begini, kita harapkan teman-teman UMKM itu sekarang menyadari bagaimana caranya untuk mengubah level mikro menjadi kecil, menjadi menengah, dan bahkan bisa menjadi besar. Dan itu penuh perjuangan. Begitu. Nah Pak, kali ini kita lanjut nih ya Sobat UMKM. Kalau ini ada pertanyaan titipan nih Pak dari teman saya ini mah. Katanya kalau kita tuh apa istilahnya, kalau bisnis bareng teman itu collab gitu ya atau apa. Pokoknya kalau kita bisnis sama teman nih Pak, dia yang keluarin modal semuanya, saya yang ngejalanin. Nah, dia itu minta keuntungannya Pak 60%, itu gimana, mending dilanjut atau udahan? Ini kan bisnis kolaborasi, bisnis patungan, bisnis beraliansi, bisnis kooperatif. Ini kan banyak istilahnya. Yang jelas ketika kita tidak bisa mengerjakan usaha sendiri karena berbentur dengan finansial, tidak apa-apa. Untuk sementara kita bekerja sama dulu dengan investor. Ini kan investor. Kalaupun misalnya investor menghendaki profit yang dia dapatkan itu 60%, kalau memang kita siap dengan 40% modal dari keuntungan itu, kalau kita tabung ke depan kita akan menjadi pemilik modal sendiri. Jadi nggak apa-apa. Jadi
kita itu harus dulu berjuang, jangan sampai mengedepankan misalnya ada unsur emosi, ada unsur merasa ketidakadilan, jangan. Oke. Mereka yang punya modal kok, mereka yang bisa menentukan berapa porsi pembagian hasil. Kita itu posisi yang memang lemah, mau tak mau, tapi ingat ketika kita menerima tawaran seperti begitu, jadikan ini sebuah kesempatan untuk menghimpun dana dari hasil keuntungan itu. Bayangkan aja 40% satu kali. Tapi kalau berjalan misalnya selama setahun 12 kali, kalikan 1 juta. Berapa? 12 juta. Iya. Lumayan kan? Kalau sudah punya uang misalnya sebesar itu, kira-kira kita mandiri usaha apa ya? Bikin sendiri gitu Pak. Nah itu. Itu gak bakal dianggap ini Pak, apa ya, berkhianat gitu Pak. Tidak apa-apa, Oke. kita katakan aja secara terbuka bahwa saya ingin usaha mandiri. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalankan usaha ini. Tidak apa-apa. Kan Oke. sebelum kita kerjasama itu paling tidak ada obrolan, isinya perjanjian. Tidak apa-apa. Oke. Karena nih Pak, banyak sekali apa ya, stereotip tentang bisnis bareng teman itu kayak apa ya, kayak pastinya gagal gitu. Salah satunya itu ada akun dari @medalion nih, katanya bisnis bareng teman itu bakal bubar ya. Nah, tapi kalau terstruktur rapi gimana ya, berarti bisa ya Pak ya? Bagus kan kalau terstruktur. Contoh misalnya begini, apakah endorse affiliate itu bukan salah satu bentuk bisnis kolaborasi? Kan jalan. Yang penting ada aturan. Affiliate kewajibannya apa, haknya apa. Kalau dalam kerjasama itu satu sama lain saling menghargai, hak dan kewajiban saya pikir bisa berjalan. Iya. Karena itu kita perlu legalitas. Kita atur dalam perjanjian. So, ya betul, endorse, affiliate, apalagi influencer, barter biasanya Pak. Influencer ya. Itu kan orang-orang yang melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan mana aja. Jalan. Iya, dan pasti itu ada kayak peraturan Iya. itunya Pak. Syarat dan ketentuannya apa ya yang penting. Oke, nah Pak, terus ini nih katanya jualan. Saya tuh kan jualan sama bisnis itu beda gak sih Pak? Katanya berjualan biasa gitu, itu teh bisa disebut bisnis enggak? Sama. Oh sama. Cuma gini, Gimana? posisinya barangkali masuk dalam bagian supply chain. Supply chain. Kan begini, Oke. bisnis itu kan bisa perorangan, bisa persekutuan antara beberapa orang. Kemudian mengerjakan kegiatan usaha. Usahanya itu bisa memproduksi barang atau bisa memproduksi jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian dia itu akan mendapatkan keuntungan dari hasil jualan tersebut. Jadi ada perusahaan yang langsung dia jual kepada konsumen, ada yang tidak. Kan misalnya di sini perusahaan, kemudian distributor, kemudian dealer, konsumen. Kan tidak langsung. Nah, pedagang-pedagang itu termasuk bagian dari supply chain yang mengantarkan barang perusahaan kepada konsumen. Kan pedagang itu membeli barang dari perusahaan. Kemudian pedagang itu menjualnya kepada konsumen. Sama kan, itu merupakan bagian dari rangkaian bisnis, supply chain. Iya. Karena saya tuh kayak pernah baca komentar gitu Pak, katanya nah yang disebut apa sih bisnis mah kayak bikin produk sendiri, punya karyawan, nah gitu. Betul. Kalau pedagang apakah tidak punya karyawan, sama aja. Iya. Cuma posisinya pedagang itu merupakan bagian dari rantai bisnis. Karena ternyata ada juga bisnis yang menjual tidak langsung, indirect. Jadi dia menjual kepada pedagang-pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang retail. Contoh Alfamart, Yomart, Indomart, itu kan retail, itu kan pedagang. Tapi kan dia tidak memproduksi barang itu, barang orang lain. Sama, dia bisnismen karena bagian dari rantai bisnis.
Oke. Oh, Pak, ini nih Pak, ini Pak pertanyaan dari saya tiba-tiba nih Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya tuh Pak penasaran banget. Nah, kebetulan sekarang ingat itu Pak kan ini boleh kan ya ngobrol nyebut Indomart kan tadi. Iya. Indomart Pak, Alfamart, Qmart kadang samping-sampingan itu gimana sih Pak? Maksudnya tuh kan samping-sampingan barangnya teh sama yang dijual teh itu apakah gimana tuh Pak? Adakah apa nih? Ya mungkin itu kan salah satu strategi dia. Oke. Kan itu boleh-boleh aja ya sepanjang misalnya aturan dari pemerintah membolehkan misalnya Alfamart berdiri, Indomart berdiri dengan ketentuan yang Ada sudah dia gitu. penuhi ya. Cuma memang kalau kita melihat dari sudut pandang persaingan kan sebaiknya imitator itu bukan imitator lagi ya, tapi challenger, penantang itu Oke. ya bisa mengambil jarak yang tidak terlalu dekat. Jadi jaraknya itu misalnya berapa ratus meter. Kalau berdampingan itu jelas challenger, artinya ngajak perang. Perang dagang. Iya. Pak murah-murah, Pak ade-ade, Pak alus-alus kan gitu. Pak bager-bager dalam melayani kan begitu. Oke. Nah pada akhirnya biasanya kalau sudah begitu persaingan mengarah kepada persaingan yang tidak sehat. Iya. Itu yang kita khawatirkan. Tapi sebaiknya regulasi pemerintah juga harusnya memberikan beberapa ketentuan. Boleh misalnya perusahaan-perusahaan retail itu jualan, tetapi harus berdasarkan ketentuan. Misalnya jaraknya jangan sampai berdekatan. Tapi mungkin pemerintah mempertimbangkan apa bedanya dengan pasar. Iya. Di pasar kan orang jualan tuh berdekatan sekali. Iya, Contoh betul. tukang cukur. Satu daerah, satu land itu semua berisi tukang cukur. Tapi ini kan bicaranya Alfamart ya. Artinya mereka itu ya mungkin lebih melek, lebih tahu sebaiknya memang harus ada jarak lah. Jangan sampai berdempetan seperti begitu. Kenapa pada akhirnya kan konflik ya. Oke, nah Pak, terus saya lagi riset dan mencari tahu juga, saya menemukan apa yang menarik nih Pak. Kan biasanya Pak kita tuh kalau mau nyambung sama orang itu pasti nyari yang frekuensi apa yang pemikirannya sama. Tapi ini Pak ada yang komen katanya dari @akun Kim namanya tuh. Apakah benar jika kita mencari partner bisnis atau tim itu harus yang berlawanan dengan cara berpikir kita? Bagus. Oh bagus Kenapa? Pak. Kenapa tuh Pak? Karena itu bisa saling melengkapi. Saling melengkapi, oke. Kita itu harus sadar sebagai makhluk yang tidak sempurna. Kekurangan kita itu kemudian isi oleh orang yang punya kelebihan. Kekurangan dia kita isi dengan kelebihan yang kita miliki. Berarti kalau sama, bagaimana bisa melakukan kontrol? Bagaimana bisa memberikan kesempurnaan? Bagaimana bisa menutupi kekurangan? Kenapa satu frekuensi? Tapi kalau beda, itu kan saling mengisi. Contoh lah, misalnya dalam membangun kehidupan rumah tangga, nggak mungkin misalnya laki-laki dengan laki-laki satu frekuensi. Bayangkan misalnya laki-laki dengan laki-laki membangun sebuah rumah tangga. Apa outputnya? Kan itu anomali atau? Ada. Jadi bagus ya Pak ya. Kalau bekerja sama dengan orang yang berlainan, biasanya usaha itu akan mudah berkembang. Karena apa? Perbedaan kita kelola menjadi saling menyempurnakan. Jangan sampai perbedaan itu justru tidak menyempurnakan, pada akhirnya yang muncul apa konflik. Iya Pak, saya pikir gitu Pak, kalau kita kerja sama atau apa partner bisnisnya itu sama yang beda pemikiran sama kita, nanti bakal muncul banyak konflik gitu Pak. Nah, perbedaan itu kita kelola. Jadi bayangkan kehidupan rumah tangga suami dan istri kan beda, tapi kalau kita kelola maka satu sama lain saling melengkapi, berarti saling menutupi. Harus pintar mengelolanya gitu ya Pak ya. Kelola. Kelola sahabat UMKM. Ternyata jadi ya tuh sekarang kita udah tahu nih. Ternyata kalau mencari partner bisnis itu tidak hanya yang sesuai sepemikiran sama kita, tapi yang berbeda juga, yang bertolak belakang juga bisa gitu ya Pak. Jadi itu jadi alat kontrol. Oke.
jadi alat kontrol. Oke, Bapak ada lagi nih Pak, masih ada pertanyaan. Ya, Bapak ya, tidak Bapak. capek kan menjawabnya? Wah, tidak. Oke, tidak. Nah, mau masih banyak juga gak apa-apa kata Bapak ini Pak. Nah, katanya apa sih yang mesti disiapin ketika mau mulai buat bisnis? Mental dulu kalau menurut Mental. saya. Aduh, langsung kata Bapak Uang mental. punya, pasar punya, produk punya, kalau mentalnya kurang mendukung, semua itu tidak akan pernah memberikan profit. Oh, oke. Contoh, mental teh pemalas, Hmm, mental teh tidak disiplin, hmm. mental teh misalnya tidak percaya diri, itu kan mental. Oh, Jadi sebaiknya bangun dulu mental bisnis supaya resource yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk apa? Menjalankan usaha. hmm. Mulai masa kedik-kedik, aduh capek. Nagih, misalnya teh jalmina pukul utus. Begitu mental. Oke. Santai we gitu. Ajak aja semua pekerjaan walaupun memang kelihatannya sulit, santai. Oke. Pas barusan Pak, pas kata Bapak sedikit-sedikit aduh capek itu Bapak sedang menyindir saya ya? Bukan. Saya merasa seperti itu Pak, sedikit-sedikit mengeluh gitu. Kalau menggoda orang itu atau menguji orang itu, lihat dalam posisi yang sebetulnya itu harus marah tidak. Tidak marah, wah angkat jempol, berarti Oke. mentalnya itu teruji. Demikian juga bisnis. Oke. Orang yang mengerjakan usaha itu harus sabar, bukan Harus berarti sabar. diam. Oke. Sabar itu tetap dia selalu berikhtiar. Gitu. Oke, kalau nguji pasangan juga gitu Pak? Sama. Oke. Oke, berarti lihat dia Jadi, marah atau enggak ini. upami jeung pasangan diamakan ku pasangan calik we dang kayak gini. Liranya lira. Coba upami misalnya nyarekan pada nyarekan aduh gurger. Oke. Jadi ketika konsumen mengeluh, kalau memang kita salah, terima dan kita perbaiki, bahkan berikan garansi. Oke. Kan elok. Iya. Nanti dia berarti tidak akan kecewa ya Pak ya konsumennya Iya. kalau seperti itu. Oke, nah ini Pak ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini dari apa ini? Gimana caranya katanya Pak nyari produk dan ngubah dari pedagang reseller ke bisnis atau brand sendiri. Jadi dia tuh awalnya reseller gitu. Bisa. Kan tadi pedagang, reseller merupakan bagian dari rantai pasokan. Kalau misalnya dia itu berangkat dari pedagang, baik pedagang grosir maupun retail, wah itu mah bagus, berarti dia mengusir pasar, mundur ke belakang, memproduksi barang. Pada akhirnya barang yang kita buat, karena kita punya pengalaman menjual barang, akan cepat berkembang. Itu jadi sangat sempurna tuh. Berangkat dulu dari pasar, kemudian kembali ke cara membuat barang, kemudian jual lagi ke pasar. Karena kita sudah menguasai pasar, ya tentu usaha kita bakal berkembang. Gitu ya Pak. Begitu. Oke. Sobat UMKM, aduh kita ternyata sudah sangat lumayan panjang ya ngobrol-ngobrol mempertanyakan pertanyaan Sobat UMKM kepada Bapak, dan alhamdulillah Bapak juga dengan senang hati menjawabnya ya. Jadi ke kitanya juga nyampe gitu ya jawabannya. Semoga juga bukan cuman aku ya yang semangat hari ini, Sobat UMKM juga dapat menerima jawaban-jawaban dari Bapak gitu, dapat bermanfaat dan dapat melakukannya, itulah ya Pak ya. Karena kalau kita terus belajar tapi nggak action, nggak bakal jalan juga ya Pak ya. Belajar, praktekkan. Belajar, praktekkan. Baik, oke. Karena kita terbatas ruang dan waktu nih Pak, sudah tidak terasa sudah cukup lama nih Pak. Iya. Aduh, kita sepertinya akan bertemu lagi di episode selanjutnya nih Pak. Iya. Ya masih gak apa-apa ya Pak kalau Lisna membawa banyak pertanyaan ke Bapak. Tidak apa-apa. Aduh, tidak apa-apa. Jadi buat Sobat UMKM nih yang masih punya pertanyaan terkait permasalahan bisnisnya, bisa aja langsung di komen di kolom komentar. Nanti aku bakal membantu Sobat UMKM untuk mempertanyakannya kepada Bapak gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk episode hari ini. Luar biasa sekali. Bapak sehat-sehat. Semoga bisa berbincang kembali di lain kesempatan di episode selanjutnya. Iya. Baik. Dan Sobat UMKM juga, aduh saya semangat sekali hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Elko Entrepreneurship, juga komen dan like, juga share video ini ke semua sosial media kalian ya.
kasih tahu teman-teman kalian yang suka bisnis juga bahwa di Elko Entrepreneurship ada podcast yang membahas tentang bisnis UMKM. Baik, saya Lisna Gustani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.